Selamat malam, perkenalkan nama saya Valeria Zestilu Mintang dengan NIM 2010110242. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan, yaitu soal ekologi. Kita masuk pada nomor 1. Jika populasi lalat hitam 600 individu di tahun 2022 dan 2500 di tahun 2012, hitunglah populasi lalat hitam di tahun 2020 gunakan model eksponensial untuk pertumbuhan populasi. Di sini saya akan menjawab dari soal nomor 1. Jawaban nomor 1, kita menggunakan rumus R sama dengan 1 per T in dalam kurung NT per N0. Kemudian R sama dengan 1 per 10 in dalam kurung 2500 per 600. Kemudian R sama dengan 1 per 10 in dalam kurung 4,16. 4,16 ini hasil dari 2500 per atau dibagi dengan 600. Kemudian R sama dengan 1 per 10 in kali 1,42. Kemudian R sama dengan 0,142. 0,142 ini hasil dari nilai in dalam kurung 4,16. Kemudian dibulatkan menjadi R sama dengan 1,42. Kemudian diketahui 0 sama dengan 600, NT sama dengan 2500, dan T sama dengan 2012 kurang 2020, yaitu hasilnya 8. Kita masuk ke rumus laju pertumbuhan. Diketahui P0 sama dengan 2500, T sama dengan 2020 per 2020 kurang 2012 sama dengan 8, dan R sama dengan 1,42%. Nah, NT sama dengan 0 titik E pangkat RT. Kemudian NT sama dengan 2500 E pangkat 0,142 kali 8. Nah, kemudian NT sama dengan 2500 kali 3,114. 3,114 ini hasil dari E 0,142 dikali dengan 8. Dan NT, hasil akhirnya NT sama dengan 7,785. Jadi, populasi lalat hitam di tahun 2020 yaitu 7.785 lalat atau persen. Oke, kita masuk pada nomor 2. Di Danau Tondano ada ikan payanka 200 individu. Danau Tondano diestimasi atau diprediksi memiliki kemampuan untuk menampung sejumlah 10.000 individu payanka. Ini sama dengan nilai K atau carrying capacity. Ikan payanka bertambah 3 kali lipat selama tahun pertama. Hitunglah berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah ikan payanka berjumlah 5.000 individu. Gunakan model logistik. Kita akan jawab soal nomor 2. Jawaban nomor 2, diketahui PO sama dengan 200 individu, K sama dengan 10.000 individu. Ditanya T lama waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah ikan payanka berjumlah 5.000 individu. Kita pakai rumus P dalam kurung T sama dengan K per 1 tambah AE pangkat KT. Kemudian P dalam kurung T sama dengan 10.000 per 1 tambah 49E pangkat KT. Kemudian sama dengan 10.000 per 1 tambah 49E pangkat KT. Sama dengan 1 per 1 tambah 49E pangkat K. Sama dengan 600 dibagi dengan 10.000. Kemudian 1 per 1 tambah 49E pangkat K sama dengan 3 dibagi dengan 50. Kemudian dibalik sama dengan 1 tambah 49E pangkat K sama dengan 50 per 30 atau 50 dibagi dengan 3. 3. Dengan hasilnya yaitu 1. Kemudian sama dengan 1 per 49 kali dengan 49E pangkat K sama dengan 47 per 3 atau 47 dibagi 3 kali 1 per 49, yaitu E sama dengan E pangkat K sama dengan 47 per 147. Kemudian kita masuk di rumus kedua yaitu dP per dt sama dengan K titik P dalam kurung 1 P per K. Kemudian in dalam kurung E pangkat K
sama dengan in dalam kurung 47 per 147. Kemudian K sama dengan in dalam kurung 47 per 147. Kemudian P dalam kurung T sama dengan 10.000 dibagi dengan 1 tambah 49 in dalam kurung 47 per 147. Kemudian PT, P dalam kurung T sama dengan 10.000 dibagi dengan 1 tambah 49 dalam kurung in dalam kurung pangkat 47 per 147 tutup kurung. Kemudian PT atau P dalam kurung T sama dengan 10.000 per 1 tambah 49 dalam kurung 47 per 147 pangkat T. Kemudian 5.000 sama dengan 10.000 dibagi dengan 1 tambah 49 dalam kurung 47 per 147 pangkat T. Kemudian 5 per 10 atau 5 dibagi 10 sama dengan 1 per 1 tambah 49 dalam kurung 47 per 147 pangkat T. Kemudian sama dengan 1 tambah 49 dalam kurung 47 per 147 pangkat T. Kemudian 1 per 49 sama dengan 49 dalam kurung 47 per 147 pangkat T. Dan in dalam kurung 1 tambah 49 sama dengan T in dalam kurung 47 per 147. Kemudian in dalam kurung 1 per 49 atau 1 bagi 49 sama dengan T sama dengan in dalam kurung 0,2040 per in dalam kurung 0,31973. Kemudian sama dengan 3.892 bagi 1.143 sama dengan 3.405 tahun atau dibulatkan menjadi 3,4 tahun. Jadi jumlah jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah ikan payanka berjumlah 5.000 individu, yaitu 3,4 tahun. Kemudian A sama dengan K kurang PO dibagi dengan PO. Nah, di sini A sama dengan 10.000 kurang 200 dibagi dengan 200, yaitu 9.800 dibagi dengan 200 dengan hasilnya 49. Keterangan K sama dengan carrying capacity dan PO jumlah populasi awal. Kita masuk pada soal nomor 3. Narasikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan pertumbuhan populasi ikan mujair di kolam. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu cahaya, hara, suhu, ruang, dan oksigen. Seperti yang kita lihat di sini bersama. Di sini ada gambar dari populasi ikan mujair yang ada di sungai atau di kolam. Ikan mujair di sini terlihat pada grafik yang di sebelah kiri, yaitu angka dari banyaknya mujair, yaitu ada 100 sampai dengan 500. Nah, kemudian yang di bawah ada tahun atau waktu, yaitu dari 0 sampai dengan 12. Seperti yang kita lihat bersama di sini, setiap tahunnya populasi ikan mujair itu meningkat dari nilai atau dari angka 0 hingga mencapai angka 500. Yang dimana seperti yang kita ketahui dan kita lihat bersama di grafik ini, populasi ikan mujair setiap tahunnya itu meningkat. Kemudian kita tidak bisa tahu kapan populasi ikan mujair itu menurun, karena di sini populasi ikan mujair itu dipengaruhi oleh cahaya, hara, suhu, ruang, dan oksigen. Nah, di sini apabila ada salah satu dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan mujair di kolam ini hilang atau tidak ada, seperti cahaya atau hara atau suhu ruangan dan oksigen itu tidak ada, maka populasi ikan mujair itu akan menurun. Nanti di grafik ini mungkin di tahun yang ke-12 ini bisa menurun karena adanya faktor atau adanya pengaruh di faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi ikan mujair di kolam ini. Ya, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk pada
Nomor 4, yaitu buatlah perbandingan tipe seleksi R dan K disertai minimal 3 contoh. Ini di sini ada perbedaan, ada pembeda seleksi R dan seleksi K. Di sini saya ambil gambar dari Google, yaitu reproduksi. Usia reproduksi lebih awal dan atau menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dan tidak melakukan pemeliharaan anak, itu di tipe seleksi R. Tapi di tipe seleksi K itu usia reproduksi lama, menghasilkan keturunan sedikit dan biasanya melakukan pemeliharaan anak. Nah, kemudian ada ukuran tubuh dan lama hidup. Di seleksi R umumnya kecil dan lama hidup pendek. Kemudian di seleksi K itu ukuran tubuh besar dan lama hidup panjang. Nah, untuk ukuran populasi di seleksi R bervariasi di bawah daya dukungan lingkungan mengikuti kurva J. Tetapi di seleksi K konstan di sekitar daya dukung di lingkungan atau konstan di sekitar daya dukung lingkungan. Nah, penyebab kematian utama di seleksi R faktor pembatas yang tidak tergantung kepadatan, tetapi di seleksi K kompetisi, predasi dan penyakit. Contohnya yaitu di seleksi R yaitu tungau, serangga, gulma, dan di seleksi K badak Sumatera dan beruang. Nah, terima kasih, itulah soal dan jawaban yang bisa saya berikan. Selamat malam.